materi pertama, kita akan memahami Islam melalui kajian tematik Al-Quran dan Hadis. Bayangkan, kamu sedang mencari jawaban tentang suatu isu penting dalam hidup, misalnya keadilan. Kamu membuka Al-Quran, lalu melihat satu ayat tentang keadilan, tapi ternyata ada juga ayat lain di surah yang berbeda. Lalu ada hadis Nabi yang menyinggung hal tersebut. Nah, bagaimana kalau semua itu dikumpulkan dan dikaji bersama dalam suatu tema? Inilah yang akan disebut kajian tematik. Kajian tematik Al-Quran dan Hadis adalah cara belajar Islam dengan fokus pada satu tema tertentu. Misalnya, kita ingin memahami keadilan sosial, maka kita kumpulkan semua ayat Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan keadilan. Lalu kita pelajari bersama, bukan per ayat seperti biasa, tapi berdasarkan tema. Jadi lebih sistematis, mendalam, dan relevan dengan kehidupan kita sekarang. Kenapa kita perlu kajian tematik? Islam sangat kaya ajarannya, bukan cuma tentang sholat dan puasa, tetapi juga tentang hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, ilmu pengetahuan, dan keadilan bagi semua orang, tanpa memandang siapa dia. Dengan kajian tematik, kita bisa melihat bagaimana Al-Quran dan Hadis membicarakan satu topik dari berbagai sumber. Ini penting agar kita tidak memahami agama secara sepotong-sepotong. Bagaimana cara melakukan kajian tematik? Ada beberapa langkah utama. 1. Pilih tema. Misalnya keadilan sosial, zakat, toleransi, atau ilmu pengetahuan. 2. Kumpulkan ayat dan hadis, semua yang berkaitan dengan tema tersebut dari berbagai surah dan kitab hadis. Yang ketiga, memahami konteksnya. Kita harus tahu latar belakang turunnya ayat atau disampaikannya hadis supaya tidak salah paham. Yang keempat itu susun secara sistematis. Data yang terkumpul diturunkan menjadi subtopik kecil agar lebih jelas. Yang kelima, ambil kesimpulan dan terapkan. Kita simpulkan dan bagaimana kita bisa mewujudkannya. Contoh, kita bisa ambil Islam dalam keadilan sosial. Surah An-Nahl ayat 90. Allah menyuruh kita untuk berlaku adil sekaligus berbuat adil kepada semua dan melarang kebencian. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa orang yang adil akan mendapatkan tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar-mimbar cahaya. Ini semua menunjukkan bahwa dalam Islam keadilan adalah tiang utama kehidupan sosial. Kontribusi Islam terhadap kemanusiaan bukan hanya keadilan, melainkan memberi kontribusi kepada dunia melalui zakat dan sedekah, kesadaran, perlindungan terhadap yang lemah seperti anak yatim, fakir miskin, dan semua yang butuh perlindungan dalam ajaran Islam. Lalu Islam juga berkontribusi dalam ilmu pengetahuan. Para ilmu muslim seperti Ibnu Sina telah membawa kemajuan besar dalam bidang kedokteran, matematika, dan filsafat. Kajian tematik sebagai jalan memahami Islam secara utuh. Dengan kajian tematik, kita tidak hanya membaca ayat atau hadis secara terpisah, tetapi kita membantu pemahaman yang utuh dan mendalam. Ini membantu kita memahami bagaimana Islam merespon isu-isu penting, mulai dari keadilan, kesejahteraan, hingga kemanusiaan. Dari materi kedua, yaitu kajian tematik Al-Quran dan Hadis. Hubungan manusia dengan lingkungan yang pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai
tugas ini. Mereka mengambil sumber daya alam seenaknya, merusak lingkungan demi keuntungannya, dan melupakan dampaknya terhadap kehidupan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dengan jelas, dan janganlah kamu merusak kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Jadi, apa hubungan semua ini dengan ibadah? Ibadah dalam Islam bukan hanya sholat. Menjaga alam juga termasuk ibadah, selama diniatkan untuk ibadah dan memenuhi perintah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang muslim menanam pohon, lalu ada makhluk hidup yang memakan buahnya atau daun pohon itu, maka itu akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah betapa indahnya Islam. Bahkan kehebatan sederhana seperti menanam pohon sudah dianggap ibadah. Mengapa? Karena itu memberikan manfaat bukan untuk manusia, tetapi untuk juga hewan dan alam sekitar. Namun bila manusia justru merusak lingkungan, membuang sampah, limbah ke hutan, membuang sampah sembarangan atau mencemari udara, maka itu merupakan bentuk kerusakan lingkungan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa melestarikan alam adalah bagian dari ketaatan kepada Allah, akan termasuk dalam 5 tujuan utama syariat Islam. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Lingkungan yang sehat dapat mendukung keselamatan dan kesehatan manusia. Yang ketiga, menjaga akal. Polusi atau kerusakan lingkungan bisa merusak pikiran dan kesehatan mental. Yang keempat, menjaga keturunan. Kita wajib mewariskan bumi yang layak untuk anak cucu kita nanti. Yang kelima, menjaga harta. Sumber daya alam adalah kekayaan yang harus dijaga demi memanfaatkan dengan bijak. Dalam sejarah, pemikiran manusia pasti ada yang menganggap manusia adalah makhluk yang penuh atas alam. Ada yang menganggap manusia adalah bagian kecil dari alam. Tapi Islam berada di tengah. Manusia memang diberi amanah sebagai atas alam, tetapi dengan tanggung jawab, yaitu dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Maka dari itu, hubungan manusia dengan lingkungan dalam Islam bukan hanya sekedar relasi dari fisik, tetapi juga bentuk ibadah. Ketika kita menjaga alam, sesungguhnya kita menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implementasi ajaran Al-Quran dan hadis dalam konteks kontemporer, yaitu membangun karakter bangsa dan akhlak di lingkungan kerja dan pendidikan. Ajaran Al-Quran dan hadis memiliki peran sentral dalam membentuk karakter individu serta membangun tatanan kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bermartabat. Dalam konteks kontemporer, ketika tantangan global seperti degradasi moral, individualisme, dan krisis integritas yang semakin nyata, penerapan nilai-nilai luhur Islam yang menjadi kebutuhan yang mendesak, terutama di lingkungan kerja dan pendidikan. Salah satu nilai fundamental dalam Al-Quran yaitu keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan jangan berbuat kebaikan, melarang perbuatan keji, munkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pembelajaran. Dalam konteks kehidupan berbangsa, nilai keadilan ini menjadi landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi terhadap kesejahteraan rakyat. Sementara itu, dalam lingkungan kerja, keadilan tercermin melalui profesionalisme, transparansi, dan pemberian hak yang seimbang antara atasan dan bawahan. Nilai amanah dan tanggung jawab juga sangat ditekankan dalam Al-Quran maupun hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai atas pertanggungjawaban
juga penting dalam membangun suasana kolektif yang sehat, baik dalam dunia kerja maupun dalam lembaga pendidikan. Musyawarah mencerminkan semangat demokrasi, keterbukaan terhadap pendapat orang lain. Di era modern ini, penerapan nilai-nilai tersebut tidak dapat dilakukan secara literal semata, melainkan memerlukan pendekatan kontekstual dan integratif. Pendidikan agama harus menjadi bagian dari sistem pembentukan karakter yang adaptif terhadap tantangan zaman, dan lingkungan kerja harus menjadi tempat yang mendukung tumbuhnya nilai spiritual dan etika. Dengan demikian, implementasi ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bukan hanya membentuk individu yang soleh secara pribadi, tetapi juga melahirkan generasi yang mampu berkontribusi positif dalam membangun peradaban yang unggul, moral, dan berkeadilan. Dengan menerapkan ajaran Islam secara holistik dalam berbagai sektor kehidupan, bangsa Indonesia akan bisa menghadapi tantangan global dan menjadikan integritas moral serta membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Baik, materi selanjutnya yaitu tinjauan kasus kontemporer. Pengertian tinjauan kasus kontemporer adalah sebuah analisis terhadap suatu kasus atau fenomena yang sedang terjadi di masyarakat atau dunia yang relevan dengan isu-isu terkini. Tinjauan ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai seperti sebuah permasalahan atau tren yang sedang berkembang. Fokus utama dari tinjauan kasus ini bisa mencakup berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, teknologi, budaya, hukum. Itu semua tergantung pada konteksnya. Pada umumnya, tinjauan kasus kontemporer mengidentifikasi sebuah isu atau peristiwa penting yang baru-baru ini terjadi dan berdampak pada masyarakat. Kemudian dilakukanlah analisis terhadap penyebab, dampak, serta solusi yang mungkin ada. Tinjauan ini juga sering menggunakan pendekatan atau teori yang relevan untuk memahami fenomena tersebut dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan terkait. Dampak penggunaan teknologi digital terhadap kehidupan masyarakat. Kali ini kita akan menganalisisnya. Perubahan cara berinteraksi, teknologi digital terutama media sosial mampu mengubah cara berkomunikasi masyarakat. Masyarakat ini sering berinteraksi melalui platform digital daripada secara langsung, yang berdampak mengurangi kualitas hubungan interpersonal dan meningkatkan isolasi sosial. Masyarakat kini lebih banyak berinteraksi secara virtual melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya. Dampak negatif dari penggunaannya yaitu kecanduan media sosial. Yang kedua, penyebaran informasi yang hoax. Yang ketiga, penurunan kualitas hubungan sosial. Yang keempat, perubahan pola perilaku sosial. Untuk mengatasi masalah ini, kita dapat menggunakan pendekatan Islam. Yang pertama, menggunakan teknologi untuk kebaikan. Yang kedua, memverifikasi informasi dan menghindari penyebaran fitnah. Yang ketiga, menjaga etika dan adab. Yang keempat, mengatur waktu untuk penggunaan teknologi agar terhindar dari kecanduan. Di sisi lain, teknologi juga memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan seperti mempercepat akses informasi, mempermudah komunikasi global, dan meningkatkan produktivitas. Yang pertama, akses informasi. Teknologi digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Yang kedua, peluang ekonomi. Membuka peluang ekonomi baru seperti e-commerce, memungkinkan masyarakat untuk berbelanja dan berbisnis secara online. Yang ketiga, komunikasi. Media sosial dan aplikasi ini seperti Instagram mempermudah interaksi antar individu, memungkinkan pembentukan jaringan sosial yang lebih luas pada masyarakat, dapat berkomunikasi dengan orang dari berbagai belahan dunia tanpa batasan dan demografis.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai materi Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Ini saja penyampaian materi dari saya, yaitu dari pemaparan materi kelompok 9, 10, 11, dan 12, serta 13. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah.